warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ria Fitria, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, NIM 2024 1550024, kelas karyawan, ingin memaparkan tentang tugas UTS, yaitu pemahaman terkait AI 3 Muka Muhammadiyaan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana sih latar belakang dari kemuhammadiyaan itu. Jadi, kemuhammadiyaan ini terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor subjektif, dan yang kedua, faktor objektif. Di sini faktor subjektif, hasil pendalaman dari Kiai Haji Ahmad Dahlan terdapat dalam kandungan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti di Quran Surat Al-Imran ayat 104 dan Quran Surat Al-Asr, Quran Surat Al-Ma'un, kemudian Quran Surat Al-Insyirah. Kemudian yang kedua yaitu adanya faktor dari objektif. Faktor di sini yaitu kondisi umat Islam di Nusantara saat itu. Di sini ada faktor-faktor objektif internal dan eksternal. Pertama yaitu internal, adanya paham dan sikap beragama seperti mistis, sinkretis, kemudian TBC. Ada juga faktor internal yaitu sistem pendidikan Islam di Muhammadiyah, seperti pola pendidikan yang melanggengkan paham atau sikap tersebut. Kemudian juga faktor objektif yaitu adanya eksternal tentang politik penjajahan kolonial Belanda. Jadi di sini adanya sistem pendidikan kolonial zaman dahulu itu sudah ada di Muhammadiyah. Kemudian westernisasi, kristenisasi. Nah, itulah semua adalah contoh-contoh dari faktor objektif berdirinya atau latar belakang dari kemuhammadiyaan. Lanjut, sejarah atau secuplik riwayat dari Ahmad Dahlan, yaitu Bapak Muhammadiyah. Nah, di sini nama pendiri Muhammadiyah tersebut adalah Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di situ dia lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Kemudian beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Kemudian dia mempunyai guru-guru seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad Abduh, kemudian Muhammad Rashid Al-Ridha, kemudian Sayyid Jamal Abdin, kemudian yang terakhir itu ada Syekh Ahmad Fatih. Kemudian prestasi-prestasi dari beliau sendiri yaitu pada tahun 1909 beliau masuk organisasi Budi Utomo pada zaman dahulu. Kemudian di tahun 1912 beliau mendirikan Muhammadiyah. Pada tahun 1918 beliau mendirikan organisasi Aisyah yang sampai sekarang ini terbentuk oleh masyarakat Muhammadiyah. Nah, Kampung Kauman, Yogyakarta, 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 8 November 1912 Hijriah oleh Muhammad Darwin Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itulah sedikit dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Kemudian nama Muhammadiyah ini tersebut yaitu penisbahan kepada Nabi Muhammad. Jadi kenapa dia dinamakan Muhammadiyah? Karena adanya penisbahan tersebut. Nabi kita Nabi Muhammad kemudian dinisbatkan menjadi kemuhammadiyaan. Kemudian pengikut Nabi Muhammad itu sebagai pengertian dari etimologi. Kemudian pengertiannya dari terminologi di sini adalah Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berwatak tajdid dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itulah tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Kemudian di sini juga kita bisa bahas bagaimana sih Muhammadiyah itu dalam kehidupan sehari-hari. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar tentunya ya. Kita tahu sendiri Muhammadiyah itu organisasi paling besar. Kemudian dia memiliki peran yang signifikan. Jadi di sini Muhammadiyah ini berbentuk dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada beberapa poin ya tentunya terkait tentang kehidupan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu pendidikan, di mana Muhammadiyah tersebut memiliki jaringan pendidikan yang luas.
mulai dari dasar, SD, kemudian SMP, SMA, tingkat kekuliahan juga. Nah, kemudian ada aum tentang Muhammadiyah. Kemudian observasi ini mencakup kualitas pendidikan, bagaimana kurikulum ini bisa terbentuk dengan baik. Kemudian relevansi kurikulum ini terbentuk juga dengan perkembangan zaman, serta kontribusi lulusan Muhammadiyah adalah terhadap masyarakat. Bagaimana bisa Muhammadiyah ini bisa terbentuk baik oleh kehidupan masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu ada kesehatan. Jadi Muhammadiyah ini selain ada pendidikan juga dia ada kesehatan. Di sini memiliki banyak fasilitas seperti rumah sakit, klinik yang sudah kita ketahui. Tentunya banyak tersebar luas di seluruh Indonesia tentang fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia terkait dengan Muhammadiyah. Ada juga yakni dakwah dan sosial. Di sini Muhammadiyah sangat aktif sekali dalam dakwah dan kegiatan sosial. Observasi di sini dapat mencakup metode dakwah yang digunakan, kemudian relevansi pesan dakwah dan konteks-konteks yang akan dibicarakan. Banyaknya juga program-program sosial yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Kemudian ada juga ekonomi. Kemuhammadiyaan mempunyai banyak ekonomi seperti koperasi tentunya ya, dalam perusahaan-perusahaan dia juga mendirikan koperasi. Kemudian adanya juga politik mempunyai peran yang besar terhadap isu-isu politik serta kontribusinya dalam pembangunan bangsa. Yang terakhir yaitu menganalisis atau observasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Nah, inilah salah satu materi